Audio Jungle. Selamat sore, saya dari BVB Bandung, Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Mbah Dong. Saya sebagai Korlap Harian. Nama saya Teguh, saya sebagai anggota aja. Saya Pak Yon dari BVB Tulungagung. Saya sebagai penasihat di BVB. Komunitas BVB sendiri terbentuk sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun berjalan ini, mungkin sampai selamanya. Terbentuknya komunitas BVB itu atas dasarnya brotherhood ya, sesuai dengan namanya, yaitu Bandung Vape Brotherhood. Sebenarnya itu hanya sebuah ibu kota kecamatan, dan kebetulan di situ juga banyak vapers. Akhirnya kita ngumpul, jadi asasnya itu persaudaraan. Jadi kita tiap hari yang nongkrong ngopi gitu aja lah. Kalau saya rasa yang membuat selama ini bertahan karena satu, kita bersatu. Di Bandung itu kulturnya orang anak-anak ngopi. Jadi ya kita itu sebenarnya bukan grup yang dikatakanlah formalitas seperti vapers lain, mungkin harus wajib handshake lah atau enggak, itu di kita enggak ada. Jadi kita katakanlah hanya grup untuk semayan ngopi, kalau bahasa Jawanya ngumpul ngopi gitu aja. Suka dukanya mungkin nanti bisa saya hanya menambahkan, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kalau suka dukanya mungkin kalau ngopi yang apa ya, sing semayan, yang semayan itu 10, yang datang cuma 5. Terus kalau ada acara, mungkin kita bikin acara ngelis di grup itu kelihatan banyak yang hadir, tapi di kita ternyata nggak ada hadir. Ya lumrah lah seperti komunitas-komunitas lain. Mungkin menambahkan Pak Yoyon. Kalau dukanya nggak ada. Kita Ya dikatakan duka nggak ada karena kita ya ngopi. nggak ada, soalnya nggak terlalu mengikat. Kita ya have fun aja kalau kita di BVB prinsipnya kita have fun, ngumpul, sharing. Ya hari-hari seperti itulah, always happy. Ya mungkin dari anggota ini biasanya yang suka bolosan. Kalau sukanya itu banyak. Kalau sukanya itu ngumpul sama teman-teman itu juga suka. Kalau istilahnya dari Bandung itu gacor bersama teman-teman, bacotan seperti itu. Kalau dari BVB sendiri yang sudah pernah dilakukan pertama kali yaitu dulu bagi takjil pada bulan Ramadan, karena Ramadan ini sungguh sepi sekali ya. Bakti sosial juga ada. Apa Pak kemarin di Gemah itu yang terakhir itu baksos juga yang terus ada juga event-event yang lain, masih banyak yang belum kami utarakan. Mungkin kalau untuk rutinan, kalau di intern kami sendiri arisan itu aja. Menanggapi kalau dari kami sendiri ya, ini saya mewakili teman-teman ya, kalau masalah black campaign atau vape hoax itu kita semestinya nggak harus terlalu apa ya bahasanya, ngosrong. Biarin aja lah itu hoax. Nanti kalau kita semakin meladeni mereka, berita itu malah trending. Kalau dari kita sendiri ada berita itu kita cek klarifikasi kebenarannya, kalau nggak ada ya biarkan aja, nanti tenggelam sendiri itu berita. Tapi kalau semisal sudah menyangkut, itu mungkin memang ada betul beritanya, ya marilah kita klarifikasi dan kita sikapi bersama-sama. Mengenai cukai liquid ini seperti dua sisi ya. Yang satu sisi kalau kita katakan memberatkan juga ya sedikit banyak memberatkan. Cuma kalau itu dikatakan membantu, itu juga membantu. Maksudnya di sini dengan adanya cukai, legalitas kita terjamin, diakui. Hitung-hitung kita juga membantu negara. Ya kalau kita hitung-hitung ya kita anak bangsa ini ya ikut-ikutlah bayar pajak.
Karena ya gajinya teman-teman mungkin bagi yang pegawai juga dari kita-kita. Tapi kalau untuk pelaku usaha ya sedikit memberatkan, tapi ya begitulah regulasinya, harus kita mau nggak mau ya kita jalani. Tapi ya mohonlah jangan banyak-banyak cukainya, nanti dikorupsi. Kalau masalah pandemi saya menanggapinya itu takdir sih ya, takdir saja. Karena ya kita sebagai manusia dan khususnya kita berkomunitas itu kan makhluk sosial, yang namanya takdirnya ada virus ya harus kita ya tetap ikuti protokol kesehatan, supaya siapa sih yang mau kena corona, kan ya nggak mau. Jadi ya kita kalau kemungkinan semisal yang kemarin-kemarin kita vape meet 1 minggu full ngopi kan kita, sekarang 1 minggu 1 kali 2 kali itu cukup lah ya, karena keadaannya seperti ini. Sisi negatif dulu ya. Sisi negatifnya kita nggak bisa ngopi sekarang. Jarang ngopi, jarang ngumpul. Kalau sisi positifnya apa teman-teman ini? Mungkin hemat satu. Harga liquid yang seharusnya habis dimakan teman-teman masih irit. Karena tidak berbagi ya? Karena tidak berbagi. Kan bangsat kamu. Mungkin itu yang positifnya, negatifnya yang tadi seperti saya utarakan yang di pertama di awal tadi. Kalau bertahannya itu kalau untuk lokal ya, untuk lokal di daerah kami sendiri itu efek corona hanya ya waktu itu, puncak-puncaknya itu. Efeknya kurang ada sih, nggak ada. Malah kita ya tetap ngopi ya Pak ya. Mungkin ada tambahan Pak ya. Ini efeknya mungkin sedikit banyak teman-teman kita yang terberatkan ya, lebih ke masalah ekonomi. Jadi banyak yang kesulitan untuk menjangkau harga ya, liquid yang sekarang 1 botol 100, ya, 1 200 botol lah katakanlah ya. Dan apalagi kadang itu liquid zong gitu rasanya, sudah terlanjur beli dan musimnya seperti ini zong tidak tahu-tahu. Jadi ada beberapa, mungkin ini juga banyak dialami oleh komunitas di sini, di Tulungagung khususnya. Ini yang beralih ke alternatif lainnya selain vape. Bako, Jadi, sekarang itu kan banyak yang jualan bako. Bako rasa-rasa ya, itu. bako rasa-rasa itu. Apalagi sekarang liquid botol besar semua. Hampir besar. semua keluarin 100 mili. Katakanlah Ya. 100 mili 200.000 lah. Nah, kita beli. Ya kalau cocok, kalau enggak ya kita jual lagi. Nah, itu banyak kadang anak-anak itu lebih ke mbako, beli 30.000 lah satu sak itu apa namanya? Bungkus itu. Plastik. Iya. Satu plastik. Kalau saran saya ya itu sih. Suka dukanya. Kalau pendapat saya tentang memilih untuk berkomunitas itu, kita bisa berbagi kepada teman-teman. Berbagi itu bisa suka bisa duka, kita bisa melimpahkan unek-unek kita, seperti itulah. Pokoknya itu semua yang ada di pikiran kita, di hati kita diluapkan ke teman-teman. Seperti itulah. Kalau saya berkomunitas itu ya kembali ke hakikatnya, kita tuh saya sendiri sih makhluk sosial, karena dari dulu sebenarnya saya juga manusia sosial organisasi sebelum gabung di dunia vape ini. Memang kalau murni dulu saya juga vapers dan spesialis langka, nggak ada temennya dulu di Bandung itu, nggak ada temennya. Terus alhamdulillah banyak vapers baru, akhirnya ya otomatis saya juga dulu anak organisasi, otomatis kita bikin komunitas saja lah yang lokalan, tetap pokoknya persaudaraan. Dan yang satu mungkin nanti kalau teman-teman pada ngumpul mungkin aspirasi kita diterima, mungkin ini dari saya sendiri ya, usumkanlah liquid 30 mili lagi lah supaya harganya terjangkau seperti yang saya katakan tadi. Jangan sampai kita kalah sama tembakau lah, jualan tembakau murah-murah itu. Teman-teman dari komunitas itu sih yang saya sukai itu. Yang kedua ya suka duka seperti yang dikatakan itu, karena banyak dukanya. Kita kan kerja, terus butuh ngumpul, butuh sharing, seperti itulah. Mungkin itu dari saya, mungkin ada teman-teman. Kalau dari saya kembali lagi, ini berawal dari hobi yang sama, vape. Perselangka tadi.
nge-vape, ngumpul, terus sharing. Kemudian akhirnya karena hampir setiap hari ngumpul, hampir setiap hari sharing, akhirnya nggak cuma tentang vape aja. Jadi Sampai pekerjaan pun sharing. semuanya akhirnya sharing, terus akhirnya kita semua seperti kayak saudara, kayak keluarga. Pekerjaan. Jadi itu asiknya berkomunitas di Bandung. Ya, tapi nggak dikemas secara formal kita itu. Untuk teman-teman yang di luar Jawa Timur, saya pesennya jangan terlalu ngosrong lah ya. Jangan terlalu ngosrong, itu aja. Maksudnya gini, jangan terlalu ngosrong itu ya memang musimnya lagi pandemi seperti ini, kita ngumpul harus ada izin begini-begini dan banyaklah masalahnya ya. Marilah kita ikut-ikut menuntaskan, memutus rantai Covid ini dan kita tetap keep solid untuk berkomunitas. Vape ini sebenarnya kebutuhan sih. Jadi kita nggak usah ngosrong-ngosrong amat lah. Kita berkomunitas ya kita berkomunitas, kita intern, kita solidkan intern. Kalau kita mampu untuk mensolidkan yang di luar intern, kita solidkan. Kita tambahan mungkin. Jangan terlalu percaya sama namanya hoak. Iya. Hoak itu membunuhmu. Pesan-pesannya untuk vapers yang ada di luar sana tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, patuhi pemerintah. Kita sama-sama lawan hoak yang memusuhi dunia hobi kita atau kebutuhan kita yaitu vape. Mari kita ciptakan generasi yang lebih sehat dengan vape. Untuk industri vape tolonglah kalau mengeluarkan liquid itu ya jangan zong-zong lah, karena gini. Kita katakanlah seperti yang saya katakan tadi, 100 mili harga 200.000, kita beli, kita nggak cocok, entah itu mulut saya sendiri atau mungkin mulut lidahnya teman-teman yang lain yang nggak cocok. Itu kan ya kalau musim pandemi seperti ini sedikit keberatan kan kalau uang segitu. Katakanlah 100.000 itu lebih baik buat makan kok. Jadi kita ya jangan terlalu mengeluarkan liquid itu zong. Itu kalau lebih baik kembalikanlah 30 mili dengan harga yang terjangkau. Misal 30 mili berapalah, nggak sampai 100.000 untuk industri vape. Itu mungkin saya rasa malah mampu melawan dengan tembakau sak yang lagi booming ini. Katakanlah liquid botol kecil 30 mili lah atau 45 mili lah, harganya yang terjangkau gitu aja. Mungkin ada tambahan dari Pak Yoyon. Kalau dari saya hampir sama sih. Apalagi akhir-akhir ini hampir semua produsen mengeluarkan liquid botol 100 mili dengan harga ya segitulah. Dan kemudian rasanya itu zong gitu loh. Nah itu Lebih baik botol 30 mili rasa nggak terlalu zong dan terjangkau. Itu sih kuncinya kalau saya rasa ya. Kuncinya di harga, karena kita sekarang mainnya kan dengan tembakau musuhnya. Tembakau itu katakanlah 30.000 selesai. Kita beli liquid lah 185, 175, sudah beli nggak cocok. Akhirnya yang saya takutkan vapers baru itu kan kapok. masih senang-senangnya nge-vape, ternyata beli satu botol besar nggak enak. Saya rasa itu mungkin mungkin dari teman yang lain cukup. Lapo kon rokokan, mending nge-vape ae. Vape iku luwih murah daripada rokok sak bungkus 18.000 20.000 genep sesasi, modar kon tuku duwike. Mending tuku liquid.